Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sore ini Pak Isa kebetulan kita kedatangan orang hebat dan kami di Digital Dakwah Paranjoro ditemani oleh sang takwir ketua Forkam Paranjoro dan beliau nanti yang akan kita ngobrol kalau itu saja. Pada intinya santai. Sebelumnya mungkin kita bisa perkenalkan dulu. Ini di samping kanan ada Mas Andika Setiawan, Pak. Asal dari Klaten. Okay. Saya Firdaus Ali Rahman, asal dari Kebumen, Jawa Tengah. Terus ini dalam rangka apa? Kebetulan kok kita dihadiri oleh orang hebat di desa kita itu dengan analis dulu santai-santai nanti kayak desa. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah kita yang berada di kampung kecil ini dikunjungi oleh para orang-orang soleh. Kami mendapat informasi ada saudara kita yang mau datang ke Paranjoro dari Stiba Makassar. Nah, begitu gembira kami mendengarnya, dan kedatangan beliau sentral di Masjid Ar-Rahman. Mendengar itu kami kayung bersambut, mendekat dan benar-benar dipertemukan. Hingga hari ini beliau bisa berkunjung kemari. Sudah 3 atau 4 malam hari ini ya. Ini beliau berada di sekitaran kita di Paranjoro. Sesungguhnya besar harapan kami kedatangan beliau ini bisa memberikan satu nuansa religi bagi kita yang di Paranjoro ini. Karena keterbatasan waktu, sehingga besok beliau sudah mau kembali, maka tapi momennya nggak jadi harapan besar. momennya luar biasa karena bertepatan kalau kami ya di tim mustajab itu sama beliau kan dihimbau untuk ayo dibikin apa dakwah yang sifatnya kekinian dibuatlah digital sistem. Nah itu nanti kita minta saran atau apa ya tips atau saran karena gini kebetulan program yang sekarang di kawal atau dipimpin oleh beliau Ustaz Soleh itu pengennya anak-anak milenial itu juga bisa didekati. Nah dengan era yang serba digital mungkin kita memanfaatkan ini baru untuk awalan. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa studio. Jadi nanti digital dakwah itu sifatnya akan menjangkau ke berbagai lapisan. Terus kemudian setiap kali ada kegiatan pengembangan Islam, dakwah dan sebagainya, ada jejak digitalnya juga. Itu apa ya? Kalau kesah kami yang kebetulan kami orang-orang yang pegiat digital. Kalau masuk Paranjoro itu di Google itu cuma tanah dijual seperti itu karena tergerus industri kan. Nah ini digital dakwahnya nanti akan jadi momentum ikut apa pergerakan iya. Jadi kalau orang Paranjoro itu ya paling tidak kita juga bisa ikut ngambil bagian di sisi keagamaan. Jadi peluang gitu. Nah jangan kan masih apa istilahnya fresh ya dari akademisi juga dari keilmuan agama, kemudian milenial sepertinya. Karena kemarin kita sudah ngobrol banyak. 24 hari, beliau ini kan juga penulis juga itu kayaknya. Dia penulis, ya aktif di digital juga. Jadi kita dikasih tips. Punya bisa di karena hari 4 hari kalau besok udah pulang gitu. Besok sudah pulang. Kalau kita mau mengadakan kajian akbar malam ini nggak paling tidak jejak digitalnya yang ini akan
terus bersambung, nanti suatu saat dengan mana juga ini jadi kangen juga kan? Iya. Oh enggak mas? Oke, tadi ada bahasa virus. Bismillah. Untuk sebelumnya kami pertama mungkin kemarin dan perkenalan untuk yang kali ini kami dari alumni Istiwa Makassar sini dalam rangka tebar dari Nusantara yang diadakan oleh kampus Istiwa Makassar dan beberapa teman-teman dari Tadrib Mulat atau pelatihan dakwah atau yang mungkin kita bisa bilang sekolah dakwah kan secara dalam jangka waktu 1 tahun untuk yang Tadrib masa pendidikan, kemudian yang pengabdiannya 2 tahun dan kami pribadi dengan Andika yaitu masa pengabdian 2 tahun. Adapun kita teman-teman di sini yang baik dari Tadrib Mulat atau teman-teman alumni Istiwa Makassar mayoritas teman-teman itu kebanyakan dari luar Jawa atau Sulawesi secara umum gitu kan. Jadi kita belajar selama kurang lebih 7 sampai 10 hari di Jogja dan Solo. Kemarin kita udah di Jogja survei ke tokoh-tokoh masyarakat terdekat ataupun orang-orang takmir di situ kan. Dan kita berangkat ke Solo dan alhamdulillah di Parangjoro kita mendapatkan kesempatan kurang lebih 4 hari untuk berkomunikasi dengan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Ibaratnya kalau sentralnya Jawa kan Jogja, jadi kita dapat semuanya lah kan, baik dari tata keramanya, pekertinya atau lakunya masyarakat sekitar, dan mungkin bisa jadi impact kepada teman-teman yang luar Jawa. Oh jadi begini ya kultur Jawa secara umum kan, secara keseluruhan seperti itu. Kemudian sangat membantu apabila kita teman-teman yang dari alumni Istiwa ini dari tadi buat sebelum diterjunkan secara langsung, ini ibaratnya kayak ada pra terjunan itu kan, jadi interaksi pada masyarakat sekitar di Parangjoro yang sangat membantu itu kan, walaupun silaturahmi ngobrol dan segala macam kita dapat input atau impact dari situ kan, perspektif lain kan dari orang-orang sekitar yang secara sederhana bahasa aja kan, bahasa yang teman-teman dari luar Sulawesi kan jadi sedikit belajar itu kan, ya kurang lebih seperti itu mungkin dari kedatangan. Tadi itu saya sore di WA sama teman dari Sakwet Bola. Di Parangjaro itu ada dia dari Mahasantri. Nah sekarang diksi Mahasantri gitu apa? Kan tanya, ya itu Mahasantri ya. Beliau kebetulan baru mendengar istilah-istilah seperti itu. Jadi kan ini luar biasa. Di Parangjaro itu sudah sekedar jalan 4 hari itu sudah viral sampai Boyolali. Ya, untuk istilah mahasantri sendiri itu dalam pandangan kami kan ada yang namanya mahasiswa, ada yang namanya mahasantri. Nah, mahasiswa itu yang berbasis pada kampus-kampus yang mempelajari tentang nilai ilmu agama. Adapun untuk mahasantri itu kebanyakan yang dipelajari dalam kesehariannya, pelajaran-pelajarannya itu mencakup ilmu-ilmu agama seperti fikih apa segala macam, lalu kemudian bagaimana cara jual beli yang benar, bermuamalah dengan benar tentang hadis atau yang segala macam. Jadi kita ini kalau di masyarakat kan sebelumnya itu ada pengabdian ya dari tridharmanya akademisi kampus kan. Nah kalau sekarang Parangjaro sudah mulai disentuh seperti itu, dan ini saya kira ya seperti Satulus kan yang pertama kali mencetuskan ke sini karena dia juga asli daerah sini, dan ini dengan adanya forum seperti ini terus nanti mungkin sudah bisa Zoom atau info itu, harapannya nanti masyarakat ini sudah mulai ya jadi semakin apa ya perspektif tadi
Iya, artinya sebenarnya ini secara tidak langsung memberikan satu pembelajaran bagi kami yang berada di sini ya. Nah, saudara kita yang dari jauh dengan begitu semangatnya untuk untuk belajar, kemudian berdakwah, memberikan motivasi kepada kita, utamanya kita dan generasi yang di bawah kita, sebenarnya lebih semangat lagi. Nah, Kemarin sempat dengar ini, kalau tidak salah, waktu perkenalan sama yang pertama dari Kebumen Ustaz, yang 20 kali bisa belajar baca Quran atau apa itu. Oh iya. saya tahu program Dirosa. Dan itu kan jelas tidak mungkin kita ketinggalan itu karena bisa sudah pulang ya. Iya. Mungkin itu bisa digambarkan apa. Jadi nanti kita bisa nagih sama Ustaz Tulus gitu. Iya. Gitu. 20 20 kali pertemuan. itu kan luar biasa itu. Jadi begini Pak, metode Dirosa itu adalah metode mempelajari atau belajar membaca Al-Quran. Dirosa dari kata Dirosa. di. Dirosa. Itu istilah Itu pembelajaran Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran metode orang dewasa. Nah, itu 20 kali pertemuan sebenarnya itu sama dengan metode Iqra, Pak. Tapi kalau metode Iqra itu kan satu pertemuan biasanya cuma satu huruf, biasanya lagi satu pertemuan satu huruf. Nah, kalau yang di metode Dirosa ini satu pertemuan itu bisa sekitar 6 huruf. Nah, itu nanti akan diajarkan. Pertama itu biasanya itu metodenya Pak. Pertama gurunya itu membacakan, lalu kemudian yang kedua membacakan, lalu kemudian ditirukan oleh yang mau belajar, lalu kemudian membaca sendiri yang mau belajar ini, lalu kemudian dikoreksi dan dibenarkan. Nah, begitu terus sampai nanti pertemuan 20 Pak. Nah, tapi ini yang metode Dirosa ini tidak terlepas dari yang namanya usaha mandiri. Tidak bisa cuma berpatok pada 20 pertemuan lalu kemudian langsung bisa. ya, Kalau nanti pemawan kalau yang 20 pertemuan berpatok pada 20 pertemuan lalu kemudian di rumah tidak diulang-ulang, ya itu nanti sama saja. Jadi harus ada aksi reaksi timbal balik. Berarti ini stimulasinya ini, Ya. terus kemudian ada dapat pakemnya, rumusnya tinggal. Iya, nanti di rumah itu diulang-ulang. Nah, itu biasanya satu pertemuan itu antara 1 atau 2 halaman. Biasanya begitu, Pak. Satu pertemuan, satu Iya, satu pertemuan itu misalnya yang pertemuan pertama. langsung ke Al-Qurannya itu. Enggak, Pak. Ada buku khususnya. Ada buku khususnya kecil, mungkin setengah dari juz amma. Juz amma dulu kan ada tebal. Nah, itu mungkin setengahnya. Itu nanti ya beliau yang sesungguhnya kebutuhan akan itu. Kita ini itu ya latar belakang pendidikan yang apa adanya, masyarakat yang butuh kebutuhan akan pembelajaran Quran itu sebenarnya sangat dibutuhkan kan. Mungkin di sini perlu penambahan personal seperti jaringan ya kita bisa pemerataan. Kalau hari ini kan misalnya di sentral di Ar-Rahman ya, sementara masjid yang lain belum bisa belum terjangkau dan sana juga bukan. Iya. ya kan bicara mengenai Parangjola sendiri kan kita sudah ada 21 majlis itu dan ada kajian ya tiap beberapa waktu. Ya, Itu kalau di kolektif itu mungkin per hari ada terus. mungkin ada. Nah ini nanti tugas daripada digital dakwahnya juga akan ini pengekskunya, jadi akan ada kru yang streaming, jadi itu sudah menjadikan apa? Mungkin kita tidak bisa hadir di ujung desa, jadi bisa menikmati salah satunya. Jadi ini yang kita ini sedang umumnya kita, karena kita metode dakwahnya hanya monoton seperti ini aja dulu ya. Seperti itu aja sedang dulu. Dan zaman cuma pergerakannya Pergerakannya ya, kita ketinggalan dengan
zaman. Iya. Kita gawat secara manual, dan ternyata kebutuhan itu lebih cepat dari itu. Ya, kita menuntut ini semoga nanti semakin Ini termasuk panjenengan mengawali loh. Ini karena perdana malam ini. Makanya ya masih Iya. dan kalau mengenai gereja Quran mungkin sama tadi sudah dikasih bocoran ya yang di apa Ar-Rahman yang sama. Iya. Nah, itu kan juga jadi apa nanti tonggak juga untuk apa sebuah keilmuan yang sifatnya sudah ada wadahnya khusus. Kalau TPS saya yakin setiap musola masjid sudah ada yang tipikal apa gereja Quran yang betul-betul apa itu mewadai ya itu nanti para mungkin yang gereja Quran ini menjadi volunteer. nah, semoga Pionir. Dan ini sudah kemana saja di Paranggaro. Saya semalam itu Zoom ya, Zoom Iya. dengan pusat Iya. dan ada 350 Mas Satri yang tersebar di Iya. seluruh Indonesia. Dan semalam dadakan di satu jam 11 malam. Saya yang ngantuk ada. Nggak enak kalau di sini malam-malam. Ya, nanti apa sama-sama belajar. Kalau di sini 4 hari ya saya kira belum dikatakan kita belum bisa kasih apa-apa ya. Yes. Jadi apa kesannya mungkin ya padahal Pak Soleh itu sudah misalkan di sini agak lama ya bisa bilang kita ini bilang itu kan gitu loh. Dia belum bisa sampai sedemikian. Iya. Besok udah